Nama saya Muhammad Devan Nazar dari Prodi Ilmu Hukum dan Jurusan Hukum dengan NIM 2207011082. Izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana dan apakah kalian pernah bertanya-tanya kondisi dari peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Sudah baikkah atau masih banyak PR? Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari persepsi saya dan analisis yang akan saya berikan. Mari kita mulai dari sisi positifnya dulu. Pertama, Indonesia memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang jelas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dari Undang-Undang 1945 di puncak sampai peraturan desa di level paling bawah. Kedua, kita punya mekanisme judicial review yang berfungsi. Mahkamah Konstitusi ini bisa menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang. Ini membuktikan ada checks and balance dalam sistem kita. Ketiga, proses pembentukan peraturan semakin partisipatif, ada public hearing, naskah akademik, dan uji materi yang melibatkan masyarakat. Transparansi juga meningkat dengan adanya platform digital seperti JDHI, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Baik, saya memasuki sisi dan kondisi negatifnya. Tentu saja semua masalah dan semua undang-undang yang telah diciptakan tidak semua sempurna. Ada beberapa tantangan serius yang perlu kita akui. Pertama, over regulasi dan tumpang tindih peraturan. Indonesia punya puluhan ribu peraturan yang saling bertabrakan. Contohnya konflik antara peraturan daerah dengan peraturan pusat, atau antar kementerian yang saling kontradiksi. Kedua, kualitas naskah akademik yang masih lemah. Banyak regulasi dibuat tanpa kajian mendalam, riset yang tidak komprehensif, atau bahkan copy paste dari daerah lain. Akibatnya, peraturan tidak efektif di lapangan. Ketiga, proses pembentukan yang kadang tidak demokratis. Masih ada undang-undang yang dipisahkan secara terburu-buru, minim berpartisipasi publik, atau bahkan disahkan tengah malam tanpa transparansi yang cukup. Keempat, implementasi dan penegakan yang lemah. Banyak peraturan bagus di atas kertas tapi tidak berjalan di lapangan karena lemahnya pengawasan, korupsi, atau kurangnya political will. Baik, dari sini saya sudah menjelaskan sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi saya dapat menyimpulkan, apakah sistem praktik perundang-undangan Indonesia sudah baik? Jawaban saya sedang dalam proses perbaikan. Kita punya fondasi yang kuat dengan hierarki yang jelas dan mekanisme check and balance. Tapi eksekusi di lapangan masih jauh dari ideal. Yang kita butuhkan adalah simplifikasi dan harmonisasi regulasi, peningkatan kualitas, naskah akademik, transparansi dalam proses pembentukan penegakan hukum yang konsisten. Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tapi dengan kesadaran dan partisipasi kita semua, sistem hukum Indonesia bisa menjadi lebih baik. Baiklah, itu dia analisis saya tentang kondisi peraturan perundang-undangan Indonesia. Kalau kalian punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.